Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Terjemahnya, bab anak dapat menyebabkan seseorang menjadi kikir dan pengecut. Bab anak dapat menyebabkan seseorang menjadi kikir dan pengecut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wallahi ma 'ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar." Demi Allah, tidak ada di dunia ini seorang pun yang paling aku cintai daripada Umar. Abu Bakar As-Siddiq berkata dengan menggunakan sumpah, demi Allah, tidak ada laki-laki yang paling aku cintai melebihi Umar bin Khattab. Kemudian beliau keluar, lalu kembali dan berkata, "Kaifa halaftu ay bunayyah?" Bagaimana sumpahku tadi, wahai putriku? Abu Bakar bicara tadi kepada Aisyah, bersumpah, kemudian keluar lalu balik lagi bertanya kepada Aisyah, tadi saya bersumpah dengan kata-kata seperti apa? Kata Aisyah, lalu kuberitahukanlah kepadanya apa yang telah diucapkannya, bahwa tidak ada laki-laki di muka bumi ini yang lebih beliau cintai daripada Umar. Tentunya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq meralat kata-katanya itu, ya, dengan mengatakan, "A'azzu alayya wal waladu al-watu." Jadi Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling aku segani, paling aku sayangi. Tapi ya, sementara anak-anakku lebih lekat di hatiku. Anak-anakku lebih lekat di hatiku. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika bersumpah tadi, beliau kemudian apa? Menimbang-nimbang, benar enggak ini? Umar menjadi laki-laki yang paling aku cintai. Kemudian beliau membandingkannya dengan anak-anak beliau sendiri. Ya, membandingkannya dengan anak-anak beliau sendiri. Maka kemudian beliau ralat, Umar adalah orang yang paling aku segani, aku sayangi, tapi anak-anakku, mereka lebih lekat di hatiku. Nah, ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan faedahnya bahwa yang namanya anak itu akan tentunya lebih disayangi oleh kedua orang tuanya. Dan karena kesayangan orang tua kepada anak-anaknya, bisa jadi membuat orang tua itu bersikap bakhil. Bersikap bakhil apa? Misalnya punya uang, kemudian dia mendapatkan kesempatan bersedekah atau bahkan zakat yang wajib sekalipun, tapi ketika dia ingin tunaikan, dia ingat anak-anaknya, nanti sekolahnya bagaimana, makannya seperti apa, kebutuhannya bagaimana, banyak pertimbangan-pertimbangan, akhirnya nggak jadi. Ini membuat orang tua menjadi bakhil, atau membuat orang tua menjadi apa? Pengecut. Sebagaimana sebagian sahabat dulu pada saat apa? Pada saat misalnya ada seruan untuk berjihad, ya, seruan untuk berjihad. Orang sudah berjihad berarti dia harus apa?
siap untuk mengorbankan nyawanya, tapi ketika diingat anak-anaknya nanti mau makan bagaimana, siapa nanti yang memberi nafkah, akhirnya apa? Bisa jadi tidak jadi ikut berjihad. Ini membuat apa? Membuat pengecut. Ini maksudnya. Bisa membuat orang tua menjadi bakhil atau pengecut. Kemudian Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala mengatakan, kuntu syahidan Ibnu Umar. Saya pernah melihat Ibnu Umar. Idh sa'alahu rajulun 'an damil ba'udah. Ketika beliau Ibnu Umar ditanya mengenai hukum membunuh seekor nyamuk bagi seorang yang berihram. Ya, hukum orang berihram, ya, sedang muhrim membunuh seekor apa? Seekor nyamuk. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan atau bertanya kepada laki-laki yang bertanya ini, mimman anta? Mimman anta, dari mana engkau? Ya, dari daerah mana engkau? Maka laki-laki itu mengatakan, min ahlil Iraq. Dari penduduk mana? Dari penduduk Irak. Jadi yang bertanya tadi dari mana? Dari Irak. Maka kata Abdullah ibnu Umar, unzuru ila hadha. Lihat nih orang ini. Yas'aluni an damil ba'udah wa qad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepadaku tentang hukum membunuh nyamuk, dalam riwayat lain membunuh lalat bagi orang yang muhrim. Sementara orang-orang ahli Irak itu sudah membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali. Jadi maksudnya Abdullah bin Umar ini membandingkan, ya, karena kesedihan beliau pada saat apa? Husain bin Ali dibunuh oleh orang-orang Irak, maka ketika ada orang Irak bertanya tentang apa? Darah seekor nyamuk, membunuh seekor nyamuk. Ya. Maka beliau merasa merasa heran. Ya, kok sampai ditanyakan apa? Perkara-perkara yang sepele, sementara perkara-perkara yang besar dilakukan oleh orang-orang Irak. Maksudnya apa perkara yang besar? Membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami dah ini? Ya. Jadi yang ditanyakan perkara yang sepele, sementara perkara yang besar mereka lalaikan. Seharusnya apa? Kok bisa sampai membunuh cucu Nabi? Lalu ada orang Irak tanya tentang apa? Membunuh apa? Seekor nyamuk. Ini merasa heran Abdullah ibnu Umar. Maka kemudian Abdullah ibnu Umar mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, huma raihaniyya minad dunya, atau huma raihanatayya minad dunya. Keduanya siapa? Hasan dan Husain itu adalah raihana. Raihana itu apa? Raihana itu di sini diterjemahkan wangian, ya, sesuatu yang wangi. Jadi Hasan dan Husain cucu beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang sangat beliau sayangi, ya, di dunia ini. Ya, ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada anak sesuatu yang apa? Jibiliyah, sesuatu yang naluriah, dimiliki oleh semua manusia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Ya, namun tentunya perlu diwaspadai, jangan sampai apa? Hanya karena anak kemudian sampai ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.